Jadi ini salah satu tipsnya teman-teman, sebenarnya bukan salah satu ya, tapi berbagai tips yang bisa teman-teman coba. Yang pertama, keep it short. Jadi usahakan teman-teman bikin video itu under 1 menit aja. Kenapa? Karena untuk zaman sekarang kalau saya perhatikan rata-rata atensi orang itu terbatas karena sudah terbiasa dengan konten-konten yang durasinya pendek. Jadi usahakan teman-teman bisa bikin konten dalam durasi yang pendek, tapi bisa menyampaikan informasi yang ibaratnya semua informasi itu, semua langsung bisa didapatkan dalam satu konten, seperti itu. Memang agak susah, tapi kalau teman-teman latih terus, pasti akan menemukan trik-trik atau celahnya bahwa, oh ini bisa disingkat, atau misalnya bahasa-bahasa yang nggak penting bisa dihapus, atau ada trik yang lebih simpel bisa diterapin, nah itu juga bisa dimasukkan dalam sebuah konten. Terus mainkan imajinasi dan kreativitas saat bikin konten. Contohnya, misal teman-teman, bikin konten kan kayak, "Ah, ya udah ngomong depan kamera aja." Tapi ada yang kreatif misalnya kayak, oh mau pakai logat bahasa daerahnya nih untuk ngomong depan kamera, atau mau pakai atribut-atribut misalnya kayak, oh mau pakai topi, mau pakai kacamata, atau background-nya mau diganti nih biar lebih cakep, misalnya mau pakai background warna ungu seperti ini, atau misalnya mau pakai background kayak di perpustakaan dan lain-lain, itu juga bisa. Jadi sesuaikan imajinasi dan kreativitas dari teman-teman ya. Kemudian ini juga, rajin balas komen dan DM dari audiens. Ini membuat teman-teman ngerasa kayak, "Oh, kreator ini baik nih, ibaratnya mau merakyat, mau humble sama orang." Mereka pasti akan lebih loyal sama kita dan nungguin konten-konten kita selanjutnya. Dan teman-teman pada saat bikin konten lagi boom ya, lagi apa namanya, lagi trending ibaratnya, langsung aja post konten baru, nggak masalah, nggak terlalu maksimal. Ini sebenarnya tujuannya untuk ngejaga momentum aja gitu. Jadi biar teman-teman masih ngerasain euforianya lah gitu. Oh lagi mulai dikenal sama orang nih, kira-kira apa ya konten-kontennya gitu. Jadi untuk sekalian memperkenalkan kita di khayalak yang lebih luas, kita bisa pakai trik seperti ini. Terus evaluasi konten secara berkala. Saya pun juga bikin konten ya enggak, ya udah asal post aja, enggak gitu. Jadi setiap bulan atau misalnya setiap berapa minggu, pasti evaluasi, ngelihat bahwa, oh konten yang sekarang kayaknya bagus nih, tapi kok interaksinya kurang ya dan lain-lain. Nah, itu kita bisa cari evaluasi, oh mungkin cara penyampaiannya yang kurang pas, atau misalnya tampilannya kurang menarik dan lain-lain. Jadi kita bisa evaluasi kontennya, supaya nanti ke depan bisa bikin konten yang lebih menarik. Dan yang paling penting adalah teman-teman bikin konten dari hati. Jangan asal ngonten. Kenapa? Karena teman-teman kalau kita bisa mencurahkan dengan hati yang baik, terus juga suasana yang bagus, hasilnya pasti akan bagus. Percayalah, hasil itu nggak akan mengkhianati usaha. Kalau kita udah effort dan berusaha sebaik-baiknya, hasilnya juga pasti bakal terasa. Memang nggak bisa langsung 100% langsung kerasa sekarang gitu, tapi beberapa waktu ke depan pasti akan merasakan. Cuma ya nggak masalah kalau di awal memang kurang maksimal, nanti semakin lama teman-teman pasti akan belajar bikin konten, "Oh, sejauh ini udah bikin bagus nih kontennya, udah maksimal," gitu. Dari konten yang sekarang misalnya, bandingin misal kayak pertama kali bikin konten misalnya 2022 misalnya, "Oh, 2 tahun yang lalu nih bikin konten, beda banget loh sekarang kok jadi lebih bagus, lebih baik," gitu. Dari evaluasi dan juga ternyata dengan konten yang lebih niat dan dari hati, hasilnya juga bagus banget loh, ngasih impact yang luar biasa bagus, gitu. Jadi orang-orang ngelihatnya bahwa, oh si kreator ini niat, oh si Blended nih emang niat nih bikin kontennya mau ngebantu orang, gitu. Terus salah satu penunjang juga adalah, yang cukup krusial juga adalah cover konten. Nah, cover konten usahakan teman-teman bisa pakai tampilan yang menarik dengan judul yang pendek tapi tujuannya jelas. Judul bisa maksimal 2 sampai 3 baris, ini kan 2 baris semua ya kebetulan. Terus pakai bahasa yang sederhana. Nah, maksudnya bahasa sederhana kayak gini, mungkin, disclaimer dulu, mungkin kalau, Sarah atau gimana, sepertinya enggak sih ya. Kalau misal teman-teman, misalnya nih, bandingin dari dokter dan juga tukang beca. Nah, kalau kita pakai bahasanya dokter, dokternya ngerti, tapi tukang becaknya nggak ngerti. Nah, sedangkan kalau kita pakai bahasanya tukang becak, kalau tukang becaknya ngerti, dokter pun juga pasti ngerti. Karena bahasanya mudah dipahami sama semua kalangan. Jadi gunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami sama berbagai orang, jadi biar relate sama si audiens. Jadi orang pada banyak yang mau nonton, seperti itu. Terus tulisan dan posisi dari objek-objeknya juga jelas. Misalnya seperti ini,
objeknya jelas, terus ada penunjangnya apa gitu. Oh, audio jelas nih. Oh, ini gambar mikrofon gitu. Terus seperti ini, 3 rahasia konten ramai. Oh, konten ramai kasih visualnya kayak like, comment, share-nya banyak. Terus video tanpa color grading. Oh, nggak ada warnanya nih gitu. Jadi ibaratnya kayak memvisualisasi gitu bahwa oh gambarannya bakal seperti. Jadi visual cover konten pun juga penting banget. And the last, ini faktor yang apa ya, ibaratnya ini juga penting banget, yaitu konsisten. Slow progress is still better than no progress. Jadi progres sekecil apapun, itu teman-teman udah namanya berproses kok. Nggak apa-apa konsisten dulu, misalnya kayak, oh sekarang likes-nya sedikit, komennya, wah gimana nih ya, gitu. Nggak apa-apa, teman-teman mulai aja dulu, tetap berjalan aja sambil mengevaluasi. Karena kalau kita bikin konten di media sosial itu bukan yang langsung jadi, langsung boom, enggak. Kita proses maraton, pelan-pelan berjalan. Pasti akan ada ups and downs-nya, jadi nggak masalah buat teman-teman. Cuma justru ini jadi kenikmatan tersendiri gitu, karena kita kayak ngerasa, oh ini loh rasanya berjuang gitu. Jadi pas kita udah sukses, kita pasti kayak, wah gini loh perjuangannya sebelum sukses. Ingat nih rasanya gitu, progresnya gitu. Jadi dengan konsisten teman-teman pasti akan menikmati hasilnya. Tenang aja, slow progress is still better than no progress. Berproses aja, terus bikin konten, terus evaluasi, karena kita nggak akan pernah tahu rezeki kita kapan datang. Siapa tahu pada saat upload misalnya konten ke-12 misalnya, oh tiba-tiba naik nih, wah tiba-tiba dapat undangan sana sini. Siapa tahu itu pintu rezekinya.